Cerita sebelumnya di Darah dan Mahkota. Kemala. Matahari sudah tinggi rupanya. Apa kabar pagi ni, Tuan? Saya nampak Tuan sudah tidur nyenyak malam tadi. Saya harap Tuan sihat pagi ni. Kondisiku sudah jauh lebih baik pagi ini. Pengobatan yang kalian lakukan luar biasa. Hanya kakiku masih sedikit berat untuk digerakkan. Saya sendiri yang memasak makanan ini pada waktu subuh untuk awak. Saya harap rasanya sedap. Enak, sangat enak. Terima kasih. Ternyata kamu bukan cuma cantik dan hebat bersilat, tapi juga pandai memasak. Jangan cakap macam tu, Tuan. Saya jadi malu ni. Saya akan terbang ke bulan nanti. Tuan, adakah awak pasti awak boleh mula berlatih silat dan tenaga dalam semula? Aku yakin, kekuatanku sudah mulai pulih. Nanti Kemala boleh ikut berlatih. Kemala nak ganti baju dulu. Awak boleh mula berlatih silat dulu. Nanti Kemala menyusul. Kemala! Tendangan awak kuat sangat. Pipi Kemala sakit. Maaf, saya tidak sengaja. Yelah, Kemala. Abang Bahro. Syukurlah nampaknya kesihatan awak dah pulih dulu, Tuan. Ya, semuanya berkat bantuan kalian bertiga. Terima kasih. Saya berhutang nyawa. Janganlah Tuan cakap macam tu. Tak ada hutang apa pun yang korang buat. Bila awak bukan raja pun pasti kami bantu. Kira mesti hidup saling tolong. Kemala,
Apakah Paduka sudah minum ramuan herba habatus sauda yang saya seduh pagi tadi? Dah dihabiskannya sebelum mula latihan tadi. Ya, tapi rasanya sedikit pahit. Betul, Paduka. Itu herba untuk rawatan kesihatan dari saya punya Nabi dalam Islam. Ternyata, Islam tak hanya ajarkan ritual ibadah semata tetapi mencakup pula kesehatan dan pengobatan. Bukan itu sahaja, Tuan. Islam juga mengatur cara kita tidur, makan, bercakap, berniaga, dan adab-adab lain. Sungguh mengagumkan. Betapa lengkap dan indahnya Islam jika demikian adanya. Mungkin nanti, Tuan Dapunteang boleh bawa masuk guru agama yang memahami Islam untuk melanjutkan pelajaran. Ya, suatu saat nanti Sriwijaya akan berkirim surat pada Khalifah agar dapat dikirim guru-guru yang dapat ajarkan Islam pada rakyat di Sriwijaya. Oh ya Tuan, di Kota Raja, kami menerima berita bahwa pasukan perang Sriwijaya berjaya membasmi Lanun Patani. Cuma masih tiada berita tentang dua pemimpin Lanun yang berperang dengan Tuan tempoh hari. Menurut Kemala, mereka mesti berada di Istana Langkasuka. Selama ini Raja sentiasa melindungi mereka. Sekarang, kalian ikut saya ke kapal, bertemu dengan pasukan saya. Kami sudah siapkan pakaian ala kedarnya buat Tuan pakai. Tak elok Tuan Dapunta bertemu pasukan yang kondisi gini. Terima kasih. Jom kita gerak. Para Kumaramatya, sudah 3 hari kita belum dapat kabar tentang Paduka Dapuntayang. Apa yang Senapati Damaraji rencanakan? Jika sampai siang masih belum ada kabar juga, sore ini kita gempur Istana Langkasuka. Paduka Dapuntayang. Paduka Dapuntahyang, hamba hampir saja hendak memerintahkan prajurit mengobrak-abrik Istana Langkasuka guna mencari keberadaan Paduka. Aku dapat memahami kekhawatiranmu, Damaraji. Terima kasih, aku sudah di sini sekarang. Komando pasukan aku ambil alih lagi. Oh ya, ini 3 sahabat kita. Mereka yang menolongku saat aku terluka oleh racun bajak laut beberapa hari lalu. Terluka? Diracun? Apakah Paduka masih perlu saya panggilkan tabib lagi? Berkat mereka, keadaanku sekarang baik-baik saja. Putri Cadar Merah, Tuan Bahrul, dan yang di ujung adalah Tuan Ahmad. Aku berhutang budi kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawaku dari racun itu. Terima kasih Putri Cadar Merah dan tuan-tuan. Sriwijaya berhutang nyawa kepada kalian bertiga. Entah bagaimana kami dapat membalas budi Tuan dan Non. Tiada hutang yang perlu dibayar balik. Adalah wajar jika kita hidup untuk saling membantu. Nah, Damaraji dan Kumaramatya. Siapkan prajurit. Sore ini kita ke Istana Langkasuka, kepung semua akses jalan keluar masuknya. Biarkan 3 sahabat kita ini istirahat sejenak di kapal. Awak sangat dihormati di sini, Tuan. Awak juga kelihatan gagah dengan pakaian diraja ini. Aku malah cemburu dengan wanita bertuah yang menjadi istri awak. Kenapa harus cemburu? Hidup, mati, dan jodoh sudah ditentukan. Saya sudah menganggap Kemala seperti adik sendiri. Bagaimana jika Kemala mahu menjadi lebih daripada sekadar adik-beradik? Bolehkah itu? Saya sudah menikah, saya tidak ingin menyakiti hati istri saya. Tapi bukankah kebiasaan bagi seorang raja mempunyai lebih daripada seorang istri? Dan saya memilih untuk punya 1 istri saja. Janganlah cemburu begitu. Awak jahat. Dari pertama kali saya nampak awak, saya terus sukakan awak. Saya jatuh cinta dengan awak. Maafkan aku, Kemala. Aku tidak mungkin mengkhianati Soba Kancana. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya.
benci awak. Sungguh Kemala benci awak. Apa yang kau mahukan daripada Raja Tua sepertiku, Dapun Tahiang? Kamu harus dapat menjaga keamanan jalur laut di sekitar Semenanjung Melayu. Selama ini kamu telah gagal. Ini wilayah Langkasuka, bukan Sriwijaya. Memang, tapi keamanan lalu lintas perairanmu memberi pengaruh pada perdagangan Dari dan ke Sriwijaya. Jadi sekarang awak bawa tentera sebanyak ini untuk menakluki Langkasuka? Awak anggap aku takut? Jika memang terpaksa, maka aku akan menggunakan jalan perang. Demi rakyat. Saya rasa habis sudah untuk bertuanku. Kamu, Dapuntah, masa tu awak terlepas daripada maut, tapi bukan hari ini. Paduka, biarlah kami yang berhadapan dengan para lanun itu. Paduka Dapuntah, selesaikan saja masalah dengan Raja Tua yang tamak itu. Setuju. Baiklah, tapi hati-hati. Aku menangkap. Abang Bahru, jangan tinggalkan Kemala dah.
sekabut pagi bersaksi, bangkit kedatuan agung berdiri. Sriwijaya nama yang terpatri di batu-batu kisah abadi. Kota kapur berbisik lirih, telaga batu menyimpan janji, kedukan bukit jejak sejarah, dapun yang memimpin arah. Bukan pedang yang ia hunus, namun dharma dan welas asih. Dalam naungan ajaran luhur, negeri damai pun terukir. Jayalah Sriwijaya, cahaya Nusantara, tertulis pada prasasti abadi sepanjang masa. Bukan untuk menjajah, namun memakmurkan jiwa. Damai dalam keragaman, itulah cita-citanya. Jayalah Sriwijaya, warisan mulia Palembang Jaya, kembali bersuara. Sejarah memanggil anak bangsa, bangkitkan nama yang pernah berjaya. Sobat Kancana istri tercinta, dari Taruma negara ke Sriwijaya, Sumatera dan Jawa pernah berpadu dalam kasih yang mempersatu. Pelabuhan ramai, doa berbaur, agama dan budaya hidup makmur. Negeri yang menghargai beda di bawah panji yang sama. Wahai waktu putar kembali, kisah yang lama terkubur sepi. Melalui prompting ke visualisasi, cerita lama dihidupkan lagi. Cikgu Armansyah melalui AI, restorasi nama di prasasti, agar dunia tahu kembali Sriwijaya tak pernah mati. Jayalah Sriwijaya, permata sejarah dari musik gema suaranya. Damai dan sejahtera, cita sang raja, untuk rakyat di seluruh wilayah. Jayalah Sriwijaya, bangkitlah kembali, dalam ingatan dan sanubari. Nusantara berdiri di atas warisan kedatuan agung, penuh kebijaksanaan. Sebedu Bekam itu menyehatkan, sunnah penuh berkah, bersihkan tubuh kita, segarkan jiwa raga. Darah tinggi, gula darah, kolesterol pun reda, asam urat, stroke, sakit kepala terjaga. Pegal-pegal asam lambung, kesuburan diusahakan. Datanglah ke Bekam Al Furqon Palembang, dengan ikhtiar dan doa kita jalankan. Dengan izin Allah sehat pun kita harapkan.